Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok Front End Slayer ingin menjelaskan tentang aturan desain yang ada di front end. Oke, yang pertama desain antarmuka atau lebih sering dikenal dengan istilah desain interface adalah desain untuk komputer, peralatan mesin, perangkat komunikasi, aplikasi perangkat lunak, dan situs web yang berfokus pada pengalaman interaksi penggunanya. Adapun tujuannya adalah untuk membuat interaksi pengguna sederhana dan seefisien mungkin. Bagaimana user berinteraksi dengan komputer dengan menggunakan tampilan antarmuka atau yang dinamakan interface yang ada pada layar komputer. Kemudian ada pun aturan desain atau desain rules gitu. Apa sih desain rules? Desain rules adalah panduan teknis yang mengatur proses desain dari sebuah produk atau sistem. Aturan desain meliputi kriteria teknis, ketentuan geometri, toleransi, dan parameter lain. Aturan desain penting dalam proses produksi karena memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi dan memenuhi standar keselamatan, keandalan, dan kinerja. Di sini juga ada beberapa contoh aturan desain yang umum untuk digunakan, yaitu ada aturan jarak untuk menentukan jarak minimal antara dua fitur yang berbeda pada sebuah PCB atau Print Circuit Board. Yang kedua, ada aturan lebar. Ini untuk menentukan lebar minimum jalur sirkuit pada sebuah PCB. Yang ketiga, ada aturan diameter lubang. Ini digunakan untuk menentukan diameter minimal lubang yang dibutuhkan oleh sebuah PCB tersebut. Yang keempat, ada aturan ketebalan lapisan tembaga. Nah, ini juga untuk menentukan ketebalan minimum lapisan tembaga pada sebuah PCB. Yang kelima, ada aturan clearance. Aturan ini untuk menentukan jarak minimum antara jalur sirkuit dan objek lain pada sebuah PCB. Yang keenam, ada aturan vias untuk menentukan diameter dan jarak minimum antara vias pada sebuah PCB. Yang terakhir, yang ketujuh, ada aturan tata letak. Ini untuk menentukan tata letak jalur sirkuit pada sebuah PCB tersebut. Nah, di sini aturan desain harus dipatuhi dalam proses desain untuk memastikan bahwa produk atau sistem yang dihasilkan memenuhi standar, kualitas, dan performa yang diharapkan. Aturan desain juga memudahkan proses produksi dan mempercepat waktu pengiriman kepada konsumen. Kemudian ada prinsip-prinsip dasar yang akan dilanjutkan oleh Randy Nurul. Cek. Oke, buat ini prinsip dasar dari desain interface ini sendiri. Yang pertama, ada task compatibility. Jadi task compatibility ini merupakan sebuah aplikasi antarmuka yang mampu membantu para usernya untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Jadi sebisa mungkin user ini nggak dihadapkan dengan kondisi yang memilih atau berpikir, melainkan jadi ini dihadapkan dengan pilihan yang mudah. Juga proses-proses yang berpikir, terus tugas-tugas user itu dipindahin melalui aplikasi antarmuka. Nah, contohnya ada user hanya klik setup, terus ada tekan tombol next, uh, finish, habis itu OK untuk menginstal suatu software. Nah, kedua ada simplicity. Di simplicity ini namanya antarmuka yang memiliki menu banyak adalah antarmuka yang baik sebenarnya. Nah, kemudian kesederhanaan di sini tuh dari simplicity ini berarti dia sebagai hal yang ringkas dan tidak terlalu rumit lah intinya. User lebih suka hal-hal yang bersifatnya sederhana, tapi ya lebih padat lah, lebih tersampaikan isinya pesan-pesannya. Nah, kemudian nomor 3 ada product compatibility. Nah, di sini sebuah aplikasi antarmuka yang harus sesuai dengan sistem aslinya. Contohnya, ada aplikasi sistem melalui antarmuka yang diharapkan menghasilkan report atau laporan serta informasi detail dan akurat dibandingkan dengan sistem manual. Terus ada direct manipulation use. Nah, di sini aplikasi yang dihadapinya memiliki media atau tools yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan pada antarmuka tersebut. Nah, user ini ingin sekali aplikasinya dihadapkan dengan
Diharapkannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik user tersebut pastinya. Dan juga selain itu sifat dari sifat dari ini uh, sifat dari user yang suka merubah atau mempunyai rasa bosan. Contohnya tampilan warna yang sesuai keinginan, misalnya pink. Jadi pada window ini bisa diubah melalui desktop properties, terus tampilan scan, WNM bisa diubah, dan lain-lain sebagainya. Oke, kelima ada invisible technology. Secara umum, invisible technology ini user punya keingintahuan dari sebuah kecanggihan dari aplikasi yang dipakai. Untuk itu, aplikasi yang dibikin hendaknya punya kelebihan yang tersembunyi. Nah, contohnya, ada sebuah aplikasi punya voice recognize sebagai media satu inputan, pengolah kata yang dilengkapi dengan language translator. Nah, 6 ada control. Ini eh, kejadian salah ketik atau entry merupakan hal yang biasa, tapi hal itu akan dapat mengganggu sistem yang bisa berakibat fatal nantinya. Nah, makanya aplikasi engineer harusnya merancang suatu kondisi yang mampu mengatasi dan menanggulangi hal-hal tersebut. Ketujuh ada flexibility atau fleksibilitas. Jadi ini merupakan bentuk dari solusi saat menyelesaikan masalah. Aplikasi engineer dapat membuat berbagai solusi penyelesaian untuk masalah. Sebagai contohnya ada menu hotkey atau model dialog lain. Kemudian ada responsiveness. Responsiveness ini karena teknologi komputer semakin maju sesuai dengan tuntutan manusia, apalagi yang dibangun pun harus mempunyai reaksi tanggap yang cepat juga terhadap perintah dari user. Hal ini didasari pada diri sifat manusia yang semakin dinamis atau tidak mau menunggu. Ya, next selanjutnya ada aturan dari pembuatan desain interface. Ini bisa dilanjut sama Fahdin. Silakan. Oke, terima kasih atas pemaparannya Randy. Saya akan jelaskan tentang aturan dalam membuat desain interface. Yang pertama ada konsistensi. Jadi nanti dilakukan pada urutan tindakan, perintah, dan istilah yang digunakan pada front menu serta layar bantuan. Yang kedua, memungkinkan pengguna untuk menggunakan shortcut. Ada kebutuhan dari pengguna yang sudah ahli untuk meningkatkan kecepatan interaksi, sehingga diperlukan singkatan atau tombol fungsi, perintah tersembunyi, dan fasilitas makro. Yang ketiga, merancang dialog untuk menghasilkan suatu penutupan. Urutan tindakan sebaiknya diorganisir dalam suatu kelompok dengan bagian awal, tengah, dan akhir. Umpan balik yang informatif akan memberikan indikasi bahwa cara yang dilakukan sudah benar dan dapat mempersiapkan kelompok tindakan berikutnya. Yang keempat, memberikan umpan balik yang informatif. Untuk setiap tindakan operator, sebaiknya disertakan suatu sistem umpan balik untuk tindakan yang sering dilakukan dan tidak terlalu penting. Dapat diberikan umpan balik yang sederhana, tetapi ketika tindakan merupakan hal yang penting, maka umpan balik sebaiknya lebih substansial. Misalnya, muncul suatu suara ketika salah menekan tombol pada waktu input data atau muncul pesan kesalahannya. Berikutnya yang kelima, memberikan penanganan kesalahan yang sederhana. Sedapat mungkin sistem dirancang sehingga pengguna tidak dapat melakukan kesalahan fatal. Jika kesalahan terjadi, sistem dapat mendeteksi kesalahan dengan cepat dan memberikan mekanisme yang sederhana dan mudah dipahami untuk penanganan kesalahannya. Yang keenam, mengurangi beban ingatan jangka pendek. Keterbatasan ingatan manusia membutuhkan tampilan yang sederhana atau banyak tampilan halaman yang sebaiknya disatukan, serta diberikan cukup waktu pelatihan untuk kode, memorik, dan urutan tindakan.
Berikutnya yang ketujuh, mendukung tempat pengendali internal locus of control. Pengguna ingin menjadi pengontrol sistem dan sistem akan merespon tindakan yang dilakukan pengguna, daripada pengguna merasakan bahwa sistem mengontrol pengguna. Baiknya, sistem dirancang sedemikian rupa sehingga pengguna menjadi inisiator daripada responder. Yang kedelapan, mudah kembali ke tindakan sebelumnya. Hal ini dapat mengurangi kekhawatiran pengguna karena pengguna mengetahui kesalahan yang dilakukan dan dapat dibatalkan sehingga pengguna tidak takut untuk mengeksplorasi pilihan-pilihan lain yang belum bisa digunakan. 9. Sini ada warna. Gunakan warna yang tepat dan sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Hindari menggunakan terlalu banyak warna yang berbeda sehingga mengaburkan pesan yang disampaikan. Selanjutnya, ukuran. Gunakan ukuran yang sesuai untuk elemen grafis yang ingin disampaikan. Hindari menggunakan ukuran yang terlalu besar atau kecil sehingga memengaruhi kualitas tampilan. Ini yang terakhir mungkin ya. Ada kontras. Gunakan kontras yang tepat antara latar belakang dan elemen grafis. Ini akan membantu membuat elemen grafis menjadi lebih menonjol dan mudah dibaca oleh pengguna. Sekian dari saya, mungkin boleh dilanjutkan oleh Niko Sukmadewanto. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada keseimbangan. Nah, pastikan bahwa elemen grafis yang dihasilkan memiliki keseimbangan yang tepat. Lalu gunakan proporsi yang sesuai antara elemen-elemen grafis sehingga tampilan menjadi seimbang dan tidak terlalu padat atau kosong. Lalu yang ke-13 ada ruang kosong. Hindari penggunaan terlalu banyak elemen desain pada satu halaman atau produk. Gunakan ruang kosong yang cukup sehingga pengguna dapat fokus pada elemen desain yang penting. Lalu yang ke-14 ada fungsionalitas. Fungsionalitas ini adalah pastikan desain dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Desain yang baik adalah desain yang dapat memudahkan pengguna dalam melakukan tugas yang diinginkan. Tujuan. Desain harus memenuhi tujuan yang diinginkan, seperti meningkatkan penjualan atau memperjelas pesanan. Pastikan desain dibuat dengan tujuan yang jelas dan spesifik. Lalu yang terakhir ada kreativitas. Selain mengikuti aturan desain yang sudah ada, desainer juga harus kreatif dalam menciptakan desain yang unik dan menarik. Namun, kreativitas harus tetap diimbangi dengan fungsi dan tujuan desain yang jelas. Jadi kesimpulannya, aturan desain atau prinsip desain adalah panduan dasar yang digunakan dalam proses desain untuk mencapai tujuan tertentu. Meskipun tidak ada aturan pasti dalam desain, prinsip-prinsip ini dianggap sebagai pedoman yang berguna untuk menciptakan desain yang efektif dan menarik. Beberapa prinsip desain yang umum digunakan meliputi kesatuan, keseimbangan, kontras, repetisi, proporsi, dan juga ritme. Kesatuan mengacu pada cara bagaimana elemen-elemen dalam desain saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang harmonis. Lalu keseimbangan mengacu pada cara elemen-elemen tersebut diseimbangkan dalam desain. Kontras melibatkan penggunaan perbedaan dalam warna, ukuran, bentuk, atau nilai untuk menarik perhatian dan menunjukkan perbedaan dalam elemen desain. Repetisi ini melibatkan penggunaan elemen desain yang sama secara berulang untuk membentuk pola atau memperkuat tema. Proporsi berkaitan dengan hubungan ukuran dan skala antara elemen-elemen dalam desain. Dan terakhir, ritme mengacu pada pengulangan pola atau elemen yang menciptakan gerakan visual dalam desain. Ketika merancang sesuatu, penting untuk diingat bahwa aturan desain tidak harus diikuti dengan kaku. Aturan desain hanya sebagai pedoman dan seseorang harus mempertimbangkan konteks dan tujuan desain ketika menerapkannya. Hal ini memungkinkan kebebasan kreatif dalam desain dan memberikan ruang bagi eksperimen. Selain itu, prinsip desain dapat berbeda-beda tergantung pada jenis desain yang sedang dilakukan.
Misalnya saja, prinsip desain untuk desain grafis dapat berbeda dengan prinsip desain untuk desain produk atau arsitektur. Oleh karena itu, penting bagi seorang desainer untuk memahami prinsip desain yang relevan untuk jenis desain yang sedang dikerjakan. Selain prinsip desain, terdapat juga aspek lain yang perlu diperhatikan dalam proses desain, seperti fungsi, kegunaan, keamanan, dan juga keselamatan. Fungsi ini adalah bagaimana desain tersebut dapat digunakan dan berfungsi dengan baik untuk tujuan yang dimaksudkan. Kegunaan adalah bagaimana mudah atau efektifnya desain tersebut digunakan oleh pengguna. Lalu yang terakhir adalah keamanan dan keselamatan adalah faktor yang penting dalam desain produk yang dapat mempengaruhi keberhasilan produk dan keselamatan pengguna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.